Jadi di depan saya ini sudah ada sepeda Polygon dari Xtrada 5 terbaru ya teman-teman. Jadi ini adalah seri Xtrada 5 terbaru tahun 2022 dengan warnanya yang begitu menarik perhatian. Ini warnanya begitu fresh dan segar dilihat serta enak dipandang. Dari bagian head tube-nya warnanya itu merah, terus turun ke bawah warnanya itu abu tua, abu muda, dan makin ke bawah ini makin putih dan makin cerah. Ada tulisan di bagian head tube-nya Xtrada. Lalu pada bagian bawahnya juga ada tulisan Polygon. Seperti apa detail sepedanya, mari kita cek satu persatu ya. Mulai dari frame ini sudah eh, memang dari awalnya Xtrada ini menggunakan bahan alloy. Bahan alloy Xtrada. Ini namanya eh, ALX ALX ya. Jadi alloy X nya mungkin Xtrada ya. Alloy mungkin untuk seri Xtrada. Nah, ini frame-nya dengan begitu menarik perhatiannya dengan warnanya yang begitu saya suka sih warnanya. Dari atasnya nih kelihatan tulisan nih Xtrada. Lalu pada bagian atasnya ada tulisan 5 yang menandakan ini merupakan Xtrada 5. Ya, frame-nya seperti ini. Lalu pada bagian eh, bawahnya ini sudah bisa menggunakan dua bottle catch ya. Jadi untuk bisa menaruh botol ini sudah bisa dua, atau mungkin bisa menaruh peralatan lain di sini. Ini di bagian tiang ininya satu, dan ini juga ada di bagian ininya untuk menaruh botol satu lagi. Ini pada bagian belakangnya ini bagus. Dari sini nggak langsung lurus tapi agak ke bawah sedikit, langsung turun ke bawah, dan di sininya dibikin agak melengkung ke bawah. Lalu pada bagian chainstay-nya ini menjadi lebih pipih tapi lebar ya. Dilebar. Ini menjadi ciri khas Xtrada. Mantep. Ini frame-nya. Seat clamp-nya ini ada tulisan Polygon di bagian sininya. Pada bagian seat post-nya ini menggunakan seat post dari NTT. Kalau tidak salah ukurannya 27,2. Ada lampu apa nih, reflektor ya. Reflektor kalau disorot dari belakang mungkin kelihatan untuk kita untuk safety di jalan raya. Nah, ini ada joknya ini atau saddle-nya ini menggunakan NTT Void. Kalau tidak salah ini ukurannya lebarnya ini 14 cm lah. 14 cm. Lalu pada bagian stang menggunakan NTT Sport dengan lebar 780 mili lah. 780 milian dan lebar ini. Stem juga menggunakan NTT. Lalu pada bagian ini diberikan juga reflektor ya. Shifternya ini 2 speed menggunakan Deore. Hand gripnya menggunakan NTT. Lalu pada bagian sebelah kanan shifternya menggunakan Deore, dan hand gripnya menggunakan NTT, dan remnya ini menggunakan dari
Nah itu shifternya kelihatan, Shimano Deore 10 speed. Remnya menggunakan rem dari Tektro ya. Lalu pada bagian head tube-nya ini sudah menggunakan head tube yang taper. Jadi taper itu ciri khasnya itu enggak lurus ya. Jadi bagian atas tuh lebih kecil dan ke bagian bawah ini agak membesar gitu. Lanjut ke bagian shocknya ini menggunakan XCM 30 dengan trapalnya ini 120 mm Santur XCM yang sama digunakan pada Polygon D5. Ini sama nih shocknya, jadi sudah lumayan mumpuni nih diajak belusukan ya. Lalu pada bagian ban ini saya dapatnya bannya dari tire ya. Jadi bannya ini ya tergantung stok sih. Ada yang dapatnya ada yang Maxxis, ada yang dapatnya NTT, dan kebetulan saya dapatnya yang dari Tire Miss dengan ukuran ban itu 27.5 kali 2.25. Nah ini cukup besar nih. Kayaknya PR juga nih ke depannya nih, bakalan saya ganti nih bannya. Pada bagian rim atau peleknya ini menggunakan XL5. Sudah ada ball wall dengan jari-jarinya 32 hole. Pada bagian hub ini hubnya non seri, saya kira tidak ada merek yang saya dapat temukan di sini. Dan ini masih menggunakan QR atau quick release. Oh ya, rotornya ini 160 mm ya untuk rotornya. Dan ini pada bagian daun tubnya tulisan Polygon, jadi dibikin setengah, jadi di sebelah sini setengah, lalu ke sebelah bawah ini setengah gitu pada dua sisinya. Dan ini sudah menggunakan teknologi inner cable, jadi tidak ada kabel yang menggantung di sini maupun di sini, sudah masuk ke dalam tabung atau daun tubnya, masuk ke sini, nanti keluarnya di sebelah sini untuk FT nya. Dan ini untuk kita bisa mengupgrade atau sudah disediakan namanya kabel untuk dropper seat post nih teman-teman. Jadi dropper seat post ini kabelnya sudah disediakan oleh Polygon di sini. Nanti biasanya dari sini kabelnya ke sini. Seperti itu. Jadi rapi lah ya kelihatannya. Oke, pada bagian FD ini sudah menggunakan Shimano ya, dari Shimano nih FD-nya. Dengan double chainring. Yang paling besar ini 36, yang paling kecil 22T. Dengan sudah menggunakan BB-nya Holotech ya. Holotech dari pabrikan ProWheel. Dari ProWheel ini. Pedalnya menggunakan pedal plastik, tapi cukup kokoh nih. Plastik tapi bagus lah, kokoh. Enggak plastik yang mudah patah, saya kira cukup bagus untuk dipakai beberapa bulan bahkan beberapa tahun ke depan ya. Lalu pada bagian chainstay ini saya sudah menggunakan ini, saya sendiri yang pasang ini supaya ini tidak lecet nanti kalau misalkan rantai ini dibawa belusukan atau bahkan mungkin ini di posisi rantainya di bawah di sini, otomatis kan rantainya ini akan semakin ke bawah dan ini biasanya akan
gesek ke bagian sensei dan ini menjadi lecet, makanya saya pasang pelindung seperti ini ya. Oh ya, ini juga tidak termasuk paket pembelian ya, ini kita beli sendiri. Sprocket ini menggunakan Shimano dengan ya Shimano 10 speed. Yang paling kecil itu 11T dan yang paling besar ini 42T. Cukup kuat sih di tanjakan, karena yang sebelumnya juga saya menggunakan 9 speed dengan jumlah tutnya itu 36T. Ya insya Allah kuat sih di tanjakan ya. Kalau gak kuat ya tinggal dorong aja. Pada bagian RD ini menggunakan Deore dari Deore 4100. Oh ya, rantainya ini menggunakan dari KMC ya. Sama ini ban juga menggunakan Daily Tire Mist ukuran 27.5 dan 2.25. Oh ya, ini pentilnya itu modelnya Presta ya. Nah, ini penampakan sepeda kalau kita lihat dari atas, cakep lah ya. Kabel-kabelnya juga cukup rapi. Ya, ini kaliper remnya dari Tektro ya, sesuai dengan brake set dari handle-nya. Tektro. Ini quick release. Ininya rotornya 160 mm. Ini ada tulisan Polygon di sisi sebelah kirinya. Tuh, ini pedalnya juga bukan plastik biasa ya, kelihatannya kokoh gitu dan cukup proper untuk kita gunakan. Oke teman-teman, itu saja dulu dari saya ya, mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat bagi yang mau membeli sepeda ini. Mudah-mudahan menjadi referensi dan menjadi informasi. Untuk kedepannya mungkin saya akan ada update-update mengenai sepeda ini, apakah dari penggantian ban atau yang lainnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.